Biografi Sultan Syahrir. Kelahiran dan pendidikan. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Muhammad Rasyad, yang juga bergelar Maharaja Sultan. Ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya Muhammad Rasyad memiliki gelar Maharaja Sultan bin Sultan Sulaiman, gelar Sultan pemilik. Sedangkan ibunya berasal dari Kota Gadang Agam, Sumatera Barat. Dalam perjalanan pendidikannya, Sultan Syahrir menempuh pendidikan di beberapa sekolah, baik di Indonesia maupun di Belanda. Ia mulai pendidikan dasar di Europe Largest School atau disebut ILS. Kemudian melanjutkan ke Mir Ushbert Lager Onderwijs. Pada tahun 1926, dia menyelesaikan pendidikan di Mulo dan kemudian bersekolah di AMS Algemeen Middelbare School di Bandung. Selama di AMS, Syahrir aktif dalam berbagai kegiatan termasuk himpunan teater anak-anak Indonesia bernama Batovis dan perkumpulan pemuda Jong Indonesia. Bersama teman-temannya di Jong Indonesia, ia mendirikan sekolah bernama Cahya Falls University yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat kalangan bawah. Syahrir menyelesaikan pendidikannya di AMS Bandung pada tahun 1929. Nasionalisme dan kekalahan Jepang. Akhir kemudian bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) baru. Didirikan pada tahun 1931 setelah Sultan Syahrir kembali ke Indonesia dari studinya di Belanda. Bersama Muhammad Hatta Sade memimpin PNI baru sebagai organisasi yang bertujuan mencetak kader-kader pergerakan pemerintah kolonial Belanda. Nilai bahwa gerakan politik Hatta dan Syahrir lebih radikal dibandingkan dengan Soekarno dan PNI-nya. Akibatnya, pada tahun 1934, Belanda mengasingkan Syahrir dan Hatta ke Banda Neira karena khawatir dengan aktivitas mereka. Sultan Syahrir menjadi orang pertama yang mengetahui kekalahan Jepang dari sekutu pada tahun 1945. Informasi ini ia peroleh melalui siaran radio luar negeri yang terus ia pantau untuk mengikuti perkembangan politik global pada 14 Agustus 1945. Syahrir sudah yakin bahwa Jepang akan menyerah, terutama setelah mendengar berita keputusan Presiden Amerika Serikat, Harry Truman, yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Perjuangan menuju kemenangan. Bersama golongan muda, Syahrir mengadakan rapat di Pengagasan Timur, Jakarta untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Dalam rapat tersebut, mereka sepakat bahwa kemerdekaan harus diputuskan oleh rakyat Indonesia sendiri, bukan oleh Jepang. Meskipun Syahrir tidak setuju dengan rencana penculikan Soekarno dan Hatta, ia bersama golongan muda di Jakarta tetap berusaha mempercepat proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok yang menjadi bagian dari upaya tersebut terjadi pada 16 Agustus 1945. Pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang, serta mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Perdana Menteri. Sultan Syahrir kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia dari 14 November 1945 hingga 27 Juni 1947. Ia memimpin 3 kabinet berturut-turut, yaitu Kabinet Syahrir 1, 2, dan 3. Selain menjadi Perdana Menteri, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Kabinet Syahrir 1 mulai bekerja sejak 14 November 1945. Hingga 28 Februari 1946, kabinet ini dibentuk setelah adanya permintaan dari Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang menginginkan kabinet pertanggungjawaban kepada parlemen, bukan kepada Presiden Soekarno. Kabinet Syahrir terdiri dari perwakilan partai-partai nasionalis dan sayap kiri. Program Kabinet Syahrir mencakup penyusunan pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan rakyat, koordinasi tenaga rakyat, perbaikan kemakmuran rakyat, serta mempercepat kebersamaan tentang hak-hak Republik Indonesia selama masa jabatannya. Syahrir melakukan perombakan kabinet sebanyak 3 kali, namun pada 26 Juni 1946 ia diculik oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono, termasuk Tan Malaka, karena ketidakpuasan terhadap kebijakan diplomasi yang dilakukan Syahrir dalam perundingan dengan Belanda. Partai Sosial Indonesia atau PSI. Pada tahun 1948, Sultan Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI.
Namun PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955. Setelah kasus PRRI pada tahun 1958, hubungan antara Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk, hingga akhirnya PSI dibubarkan pada tahun 1960. Karya. Selain aktif dalam dunia politik, Sultan Syahrir juga dikenal sebagai penulis. Ia menghasilkan berbagai karya, seperti Indonesia Menggugat dan Mencari Jalan Kemerdekaan, dan dua Pemikiran Politik Sultan Syahrir dan Perjuangan Kita. Pengasingan dan kematian. Pada periode antara tahun 1962 hingga 1965, Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa diadili. Selain ditahan, ia juga menderita stroke. Setelah kondisinya memburuk, Sultan Syahrir akhirnya diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Namun ia akhirnya meninggal pada 19 April 1966